Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7H, Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Perkenankan saya, Ano Viva, dengan NPM 2018-13084, dan rekan-rekan saya, yaitu Siti Wiladatul Laili dengan NPM 2018-13205 dan Dinda Nurfiki dengan NPM 2018-13130. Dalam mata kuliah Institusi dan Pasar Keuangan, di sini kami akan membahas materi bab 1 yaitu tentang uang. Di mana dalam subbabnya akan membahas yang pertama, sejarah uang, yang kedua, pengertian uang, yang ketiga, fungsi uang, yang keempat, jenis uang, yang kelima, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang, dan yang terakhir adalah teori nilai uang. Sejarah uang. Manusia saat itu mulai menyadari bahwa mereka hidup saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sistem barter dibuat sebagai cara yang ampuh agar bisa saling melengkapi. Namun, lambat laun muncul masalah dalam kegiatan barter ketika ada pertukaran barang atau jasa yang tidak sepakat dengan nilai tukarnya. Masalah tersebut memunculkan ide untuk membuat alat tukar bernama uang sebagai cara mengatasinya. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani yang menciptakan uang logam pertama kali dengan berbagai desain gambar menarik, sementara untuk nilai uangnya pada saat itu ditentukan dari bahan bakunya. Setelah digunakan, ternyata uang kertas tidak semudah seperti sekarang. Hal itu dikarenakan pada waktu itu belum ditemukan bahan pembuat kertas yang mampu bertahan selama mungkin. Barulah di masa dinasti Tang, itu uang kertas berhasil dibuat menggunakan kulit kayu murbei oleh T.S. Ailun. Sejarah uang makin berkembang sejak ditemukannya berbagai inovasi teknologi dalam kehidupan manusia. Bahkan kartu kredit sudah mulai diperkenalkan sebagai alat tukar pengganti uang untuk melakukan transaksi non-tunai pada tahun 1946. Pengertian uang, berikut ini definisi uang menurut para ahli. D.H. Robertson, uang adalah sesuatu yang umum diterima untuk pembayaran barang. Albert Gaylord Hart, uang kekayaan yang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melunasi hutang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Rollin G. Thomas, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga serta untuk pembayaran hutang. R.S. Sayers, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayaran hutang. Fungsi uang. Fungsi asli uang ada 3, yaitu 1. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange. 2. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, unit of account. 3. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, yaitu valuta. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu diantara lain: A. Uang sebagai alat tukar pembayaran yang sah. B. Uang sebagai alat pembayaran hutang. C. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. D. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. E. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. Menurut bahannya, uang dibedakan menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Dan menurut lembaga yang mengeluarkannya, 1. Uang kartal, yaitu kepercayaan. 2. Uang giral, simpanan di bank. Yang ketiga, menurut nilainya, ada uang penuh, full bullet money, dan uang tanda, token money. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan real. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, tingkat harga umum. Dan yang keempat, fasilitas kredit. Faktor
yang mempengaruhi penawaran uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang dengan asumsi uang yang beredar adalah uang dalam arti luas, maka yang dapat mempengaruhi penawaran uang hanya bank sentral melalui berbagai kebijakan moneter, yaitu yang pertama, tingkat diskonto, yang kedua, cadangan kas atau giro wajib minimum, dan yang terakhir, kebijakan pasar terbuka. Teori nilai uang. Teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher yang termuat dalam bukunya The Purchasing Power of Money atau teori daya beli uang, menyatakan bahwa lebih banyak uang beredar sama saja dengan lebih banyak inflasi, serta peningkatan jumlah uang beredar tidak selalu berarti peningkatan output ekonomi. Maka, hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu M dikali V sama dengan P dikali T, yaitu M sebagai money atau jumlah uang beredar, V sebagai velocity of money atau kecepatan uang beredar, P sebagai price, dan T sebagai trade. Itu tadi pemaparan materi tentang uang yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.